Hey yo, selamat datang dan kembali lagi bareng kita di Iskai Radio FM Podcast. Tapi kali ini kita hadir dengan suasana yang berbeda. Iya, betul sekali. Kenapa tuh kita bisa tampil berbeda? Karena Iya, sebelumnya kita tampil hanya dengan audio saja. iya, betul sekali. Jadi sebelum di episode sebelumnya itu kita hanya dengan suara ya, by voice. By voice, tapi sekarang kita sudah menghadirkan podcast visual. Betul Di mana Sky sekali. Viewers bisa melihat wajah-wajah tampan kita yang ada di sini. Tampan dan gagah perkasa. Oke. Dan tentunya Sky Viewers banyak yang lupa ya dengan nama kita. Betul sekali karena sudah 1 bulan lebih kita tidak on air ya kan? Episode terakhir tuh udah lama. Lama sekali. By the way, nama gue Diva. Dan saya Dika. Kita biasa disebut sebagai Double D. Double D. betul Diva sekali. and Dika. Tapi di podcast ini tentunya tidak lengkap rasanya apabila hanya menghadirkan seorang Diva dan Dika. Iya. Kita kehadiran 2 bintang tamu spesial. Dan 2 bintang tamu ini sangat berpengaruh sekali buat kami berdua dan juga tentunya buat teman-teman Sky Viewers sekalian ya. Sekali. Tentunya syarat akan yang namanya ilmu dan pengalaman ya. Iya, betul sekali. Langsung Karena saja kita perkenalan dengan 2 bintang tamu kita Iya, ini. Saya jadi- sudah penasaran Mas Dika. yang pertama kita kedatangan komandan resimen kami. Komandan resimen. Betul sekali, komandan resimen kami yaitu Taruna Remaja Cahaya Eka Ditama Kurniawan. Kawan, baik. Terima kasih sudah telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Sama-sama. Dan berikutnya ada siapa ini Mas Dika? Berikutnya ini ada saudara asuh saya dengan Diva yaitu Taruna Muda Yehuda. Yehuda, Severius Vele. Wah. Dan tentunya mereka berdua akan membagi Iya. berbagai macam pengalaman, tips and betul. trik, tata cara pelaksanaan SKD dan lain-lain. Oh, jadi malam ini kita akan membahas tentang SKD ya. Oh, saya keceplosan tadi bilang SKD. Terus tidak apa-apa, spoiler sedikit, dikit ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk Sky Viewers. betul sekali untuk para Sky Viewers kalian yang sudah lolos dari tahap Administrasi. seleksi administrasi dan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap SKD. SKD, Dan dan- kami hanya ingin mengingatkan bahwa ini adalah tahap yang sesungguhnya Iya, dari betul. perjuangan Anda yang telah menunggu. Mungkin ada yang bimbel binsik selama 1 tahun. iya, tapi jangan hanya fokus ke binsik karena ini sangat penting Sangat SKD ini. penting itu tentunya. Betul sekali. Ngomong-ngomong, SKD itu apa sebenarnya Mas Dika? Mungkin kita langsung tanyakan saja kepada Boleh kalau gitu. para bintang tamu kita dimulai dari Yang hierarkinya? iya betul jadi Paling- ada yang namanya tuh hierarki dari yang paling tinggi. Oke, Jadi langsung saja Taruna Muda Yehuda. tidak bukan Kan. Oh iya, komandan resimen kita. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Baik. Baik, kita santai saja ya, kita sharing aja. Siap, oke? siap. Siap deh. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SKD. Jadi SKD itu singkatan dari seleksi kompetisi dasar, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kapasitas dari peserta calon praja serta calon taruna. Ada beberapa aspek nih yang akan diukur. Pertama, aspek nasionalismenya, kemampuan dalam verbal, kemampuan dalam berbahasa asing, kemampuan dalam logika, serta kemampuannya dalam bidang numerik. oh berarti SKD ini bukan cuma tentang satu jenis soal saja begitu ya. Betul. Kompleks sekali ya Mas Dika Betul, ya. berarti kalau boleh tahu seingat Akang SKD ini ada apa aja tuh soal-soalnya? Mungkin terbagi dari ada mungkin akademik atau Betul, subbab kalau iya, yang kita kenal betul. semacam UTBK gitu ya Mas iya. Dika ya. Ada bagian-bagiannya. Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit Akang. Jadi di SKD ini terbagi dalam 3 bidang. Dalam 3 bidang pengujian nih. Yang pertama ada TWK, TWK. TIU, serta TKP. Nah, TWK sendiri itu singkatan dari tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan berarti kayak PKN gitu, PKN. Iya, betul. Di situ tuh diuji tuh aspek-aspek bela negara, nasionalisme, pilar kebangsaan, nah, begitu. Kemudian ada TIU.
TIU itu singkatan dari tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum. Itu di situ diuji tuh peserta akan diuji dengan soal-soal tentang numerik, kemudian logikanya serta kemampuan dalam berpikir abstraknya. Berarti bisa dibilang kayak akademik begitu. Betul. Kemudian yang terakhir ada TKP. TKP apa tuh? TKP itu Oh, bukan. Ini berbeda. TKP sebenarnya lebih mudah. Itu tes kepribadian. Ya, itu di situ calon peserta itu akan diuji kepemimpinannya serta diuji kepribadiannya. Semua ada di TKP. Oh, jadi TKP ini untuk menguji para calon-calon taruna. Jadi jangan ada yang kepribadiannya bengkok gitu ya. Betul. Tapi sejauh yang saya tangkap ya Mas Dika ya, kalau begitu taruna itu harus pintar, Yap. harus berwawasan, Betul. harus jujur, harus rajin. Pokoknya kepribadiannya harus perfect gitu ya, harus sempurna ya Mas Dika. Tentu saja, Iya. karena kita ini disiapkan untuk menjadi calon perwira. Perwira. Calon perwira perhubungan. Taruna Muda Yehuda Savirus Vele ini kalau boleh tahu ikut juga ya Mas Dika ya, ikut dalam seangkatan dengan kita tahun Iya. kemarin ya Mas. Taruna Muda Yehuda ini satu angkatan dengan saya dan Diva. Mungkin Kalau boleh tahu kan yang sejauh yang saya tahu nih Mas ya, koreksi kalau saya salah. Di dalam Poltek Bank Jayapura itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang melalui jalur umum dan ada yang melalui jalur OAP. Dan betul, Taruna betul, Muda betul. Yehuda Savirus Vele ini melalui jalur yang mana sebenarnya? Izin saya melalui jalur OAP. Jalur OAP. Oh, kebetulan tahun ini jalur OAP itu jumlahnya banyak banget ya Mas ya. betul, hampir 18. betul. Oh. Dari berapa kuotanya? 24. Dari Berarti umum 24. hanya menyisakan 6. Ini notice ya buat Sky viewers Iya. di luar sana yang tentunya merupakan orang asli daerah, orang yang berusaha memajukan tanah Papua. Kesempatan begitu terbuka lebar untuk Anda semua agar bisa bergabung bersama kami. Contohnya seperti Taruna Muda Yehuda ini ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh untuk bisa tembus kira-kira ada semacam minimal nilainya nggak gitu Mas? Apa ya kita sebutnya? Ambang batas. Iya, ambang batas untuk yang OAP. Ya, untuk OAP ya jalur formasi kita diberikan ambang batas. Mungkin untuk ambang batasnya TKP dan TWK-nya sama seperti yang sudah ditetapkan, tetapi perbedaannya di TIU. Di TIU. TIU kami yang sebelumnya ambang batasnya 80, untuk OAP diberikan 55. Oh, jadi agak dikurangi ya Dikurangi. TIU-nya. Oh, jadi kalau TWK sama. Sama. Ambang batasnya di 65. 150. Kemudian di TIU itu ambang batasnya 80. Yap. Kemudian di di TKP ya, di TKP 100 berapa? 150. Sepertinya memang Mas Dika, tentunya SKD ini bukan hanya pembelajarannya saja yang susah. Untuk mengingat nilai-nilainya saja susah. Iya, Mas. betul. Coba bayangkan, untuk mengingat nilainya saja susah, Mas. Apalagi belajar, apalagi tes apalagi langsung, Mas. langsung Luar masuk. biasa. Ini memang adalah momok paling menakutkan Ini bagi adalah semua catar-catar di luar sana. momen-momen krusial. Iya. Dan tentunya kita di sini tidak mau Sky viewers, penonton setia kita, gugur di dalam tes SKD ini. Oleh Betul karena sekali. itu kepada Sky viewers tentunya kita kedepannya akan sering membagikan tips and trik, tata cara mengerjakan soal SKD yang baik dan benar kepada Sky viewers sekalian agar kalian semua bisa tembus dan menjadi salah satu dari kami yang ada di sini. Oke, untuk yang berikutnya apalagi ya Mas ya seputar SKD yang sekiranya penting untuk diketahui oleh Sky Mungkin viewers? yang paling penting itu bisa di-share sedikit akan tentang bagaimana tips and trik menghadapi SKD ini, karena kita tahu kan ini dibilang tadi sangat-sangat menentukan untuk lanjut ke tahap tes selanjutnya, karena ini sistem gugur ya. Sistem gugur. Langsung gugur, langsung ada nilainya. Jadi mungkin bisa di-share sedikit tentang tips dan triknya. Oke, kalau dari saya untuk pengerjaan SKD, saya kasih saran
untuk mengerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Karena untuk penyelenggaraan SKD ini diberikan waktu 100 menit. Hanya 100 menit. Iya, kurang lebih 100 menit. Itu dengan soal 110 soal. Berarti jumlah soalnya melebihi jumlah menitnya, Mas. Betul sekali. Berarti wah, harus bisa dipilih-pilih nih mana yang harus diisi duluan biar tidak kehabisan waktu ya. Betul. Jadi saran saya kerjakan di paling mudah terlebih dahulu. Untuk tingkatan tadi tuh yang saya sebutkan TKP, TIU dengan TWK. Iya. Untuk tingkatan kesulitannya nih saya sebutkan. Jadi TKP itu dia lebih mudah. Kemudian TWK itu dia medium lah. Medium. Kemudian yang paling sulit Biasanya di itu di TIU. TIU ya Kang ya. Itu sulit. Jadi kerjakan dari TKP terlebih dahulu. Setelah selesai kemudian lanjut ke soal TWK, Baru TIU. terakhir TIU. Karena kenapa? Jika kita mengerjakan dari TKP terlebih dahulu, anggap satu soal kita mengerjakan 1 menit. Jika kita mengerjakan dari TKP, andai saja kita mengerjakan satu soal itu 30 detik, sehingga kita punya spare waktu dari yang Betul harusnya sekali. 1 menit jadi 30 detik tambahan waktu untuk Jadi bisa mengerjakan lebih soal cepat. yang lebih sulit nanti. Betul sekali. Ini tips yang sangat bagus ya dari komandan resimen kita. Perlu dicatat Sky Viewers. Untuk yang pertama kali mesti dikerjakan adalah TKP. TKP. Setelah itu TWK dan setelah itu TIU. TIU. Ya, ini untuk tips dari Mas Yehuda sendiri ini Iya. seperti apa? ini? Kakak. Oh, kita sebutnya Kakak Kaks. Yehuda. Kaks Yehuda. Kaks Yehuda ini. Kaks Yehuda. Kira-kira tips dan triknya ini apa ini guys buat teman-teman Sky Viewers sekalian ini? Ya, untuk teman-teman Sky Viewers kalian semua yang menonton, tips dan trik dari saya, kita lebih mempersiapkan diri dengan mengerjakan soal, latihan soal terus-menerus, dan gunakan waktu yang sekarang sebaik mungkin. Jangan hingga waktu sudah mulai dekat untuk tes baru kita mempersiapkan diri. Ini betul. permasalahan umum. Sistem kebut semalam Ya, biasa semalam dibilang. itu kadang itu juga bisa mengganggu kesehatan kita untuk tes besoknya. Nanti kita kayak kelihatan lebih gugup menghadapi soal-soal, dan juga harus tenang menghadapi soal-soal semua. Jangan terlalu kayak lihat soal langsung kaget begitu. Terus untuk saya sebagai mungkin OAP, saya mau wakil OAP di sini, saya mau ajak teman-teman ini, kita dibuka kesempatan besar, jadi kita luangkan waktu untuk belajar lah. Mungkin kita sekarang lebih banyak Betul berkumpul sekali, lah. Ya kita tahu lah sering berkumpul dengan teman-teman, jalan ke sana sini. Tapi jika ingin hasil yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Ayah saya pernah berkata bahwa kita sebagai seorang taruna itu mengorbankan masa muda kita demi masa tua yang cerah. Iya. Betul sekali. Harusnya seusia kita ini kita lebih banyak nongkrong Iya. ya Mas Dika ya. Nongkrong, Nongkrong, jalan-jalan, main, ke ya. mall, main. Hangout ya. Tapi kita menghabiskan waktu kita selama 3 tahun pendidikan di sini Betul. untuk masa depan kita yang lebih cerah Lebih nanti, cerah. tentunya. Ini pemikiran yang sangat maju ya, Iya. sangat visioner dari seorang dan Yusuf Rizfiel ya. bisa disimpulkan dari tips dan trik dari Akan dan juga Kakak Yehuda ini kalau belajar ini sangat penting. Jadi jangan hanya mempersiapkan tentang tes jasmani. Jadi jangan cuma binsik tapi lupa tentang belajar tes SKD-nya ya. Betul. Waktu yang tepat untuk belajar itu 2 minggu lalu. Tapi Iya. waktu terbaik untuk belajar itu ya sekarang. Sekarang. Kalau Jadi tidak sekarang, kalau tidak sekarang mau kapan lagi Iya, ya Mas ya? Karena yang namanya belajar itu mau dia orang yang rajin, mau dia orang yang malas, kalau dia memang Iya. tekun, bener-bener apa ya? Kalau bisa dibilang teliti, selalu belajar tiap malam, asah ilmunya, tentunya tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang taruna ya Mas Dika. betul. Betul sekali. Dan untuk waktu dan pelaksanaan SKD-nya itu Penting juga ini. iya, pasti banyak nih yang Nanti nanya-nanya. Sky Viewers ada yang udah belajar bener-bener, Iya. ternyata telat kan, nggak tahu waktunya kapan ya Betul. kan. Datang-datang sudah selesai ujiannya gitu ya. Ini kira-kira dan waktu dan pelaksanaan SKD itu seperti apa Dan? Ya, untuk pengumuman resminya sementara ini masih rilis di bulan Juni. Bulan Juni. Ya, jadi untuk rekan-rekan viewer semua
pantau aja tuh situs sipencatar.good.co.id. Ya, stay tune juga ya. Betul Iya. sekali. Jadi ini belum ada tanggal pastinya begitu ya? Baru Oh, bulannya. Bisa juga tuh join di grup-grup Telegram ya, si Ah, pencatat betul sekali, supaya betul, tidak betul. ketinggalan informasi kan ya, Mas. Kalau dari Kak Yehuda sendiri, tata cara yang Kak Yehuda ini lakukan selama pengalaman SKD waktu itu tuh seperti apa? Iya mungkin. Cara saya belajar Iya, kayak gitu. tata cara tips and triknya kan kalau tadi kan belajar kan. Nah, belajar itu seperti apa sih kira-kira efektif tidak membuang banyak waktu gitu? Ya saya orangnya tuh lebih menggunakan hari-hari saya dengan ya kesenangan, dan saya menganggap pelajaran juga kesenangan dalam kehidupan saya. Dan hari-hari saya tuh yang dulunya saya gunakan untuk main game, saya kurangi. Saya lebih banyak mengerjakan soal. Contohnya seperti kalau suatu hari saya kerjakan soal ini, saya pahami soal ini. Nah, saya tidak perlu menggunakan banyak waktu untuk belajar, tapi contohnya seperti 1 jam saya belajar terus lebih cukup di 1 hari. Mending 1 jam saya belajar di 1 hari daripada banyak jam saya buang sia-sia gitu. Jadi gunakan waktu di 1 hari yang jangan setiap jam kita belajar, tetapi kita tentukan ada 1 waktu di mana kita belajar gitu. Belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh. Dan kita mau bebas juga terserah, yang penting kita sudah belajar gitu, udah paham begitu materi-materinya. Kalau boleh tahu jam belajarnya Kak Yehuda tuh di mana biasanya? Kan kita kan biasanya punya Iya, jam betul. kesukaan dalam belajar ya. Ada yang sehabis subuh, ada yang jam 12 siang, Ada yang sebelum tidur. Ada yang sebelum tidur. Kalau Kak Yehuda sendiri biasa belajar tuh di masa kapan sih kira-kira? Kalau saya belajar tuh di saat pagi hari sih, karena Oh, suasananya sunyi, tenang. Terus masih Mulai fresh hari, juga ya? masih fresh gitu ya. Baru bangun. Belajar itu lebih cepat menerima materi. Iya. Dan juga kita harus lebih rajin mengerjakan soal terus Oh kerjakan kayak ikut supaya tryout online. Nah, kayak gitu juga. Oh ya, for information juga, rencananya Sky Radio FM ini bakal mengadakan tryout akbar. Jadi Iya. kepada Sky viewers cukup selalu dengar info-info terbaru dari kami. Pantengin terus kalau orang bilang ya kan, supaya tidak ketinggalan dan mengikuti tryout akbar yang kami berikan. Biasanya soalnya mirip-mirip ya Iya sama tryout betul. ini. Karena walaupun ini dibilang susah, tapi sebenarnya dari tahun ke tahun tuh soalnya bisa dibilang ya mirip-mirip lah. Skemanya sama, Iya, tapi pemainnya berbeda gitu. Betul ya. sekali. Begitu. Kalau kepada Akang sendiri biasanya tips Akang dalam belajar SKD itu seperti apa? Ya kalau untuk dari saya untuk tips mengerjakan SKD tadi yang pertama itu. Kemudian kalau mau mempersiapkan SKD, intinya hilangkanlah pikiran-pikiran tentang masa muda, pikiran-pikiran tentang beban hidup. Fokus satu tujuan untuk cita-cita, belajar yang banyak. Kalau dulu saya ke Gramedia, dulu saya beli buku yang besar segini. Oh iya, ada tuh. Iya. Itu saya betul tuh tadi kata Yehuda untuk latihan soal aja, latihan Latihan soal. soal. Terus pelajari cara cepat mengerjakan soal matematika yang aritmatika, Deret angka, deret angka, Wah, kemudian betul, soal-soal betul. cerita. Kemudian saya juga kilas balik ke pelajaran-pelajaran PKN, Ah itu betul tuh. iya, sejarah Indonesia segala macam. Jadi kalau mau sukses harus giat, jangan malas-malas. Betul sekali. Harus rajin. Kesimpulannya dari kedua bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, harus giat, harus rajin, bukan harus pintar ya Mas. Iya, Yuda? Iya. betul sekali. Jadi tentunya sangat terbuka lebar bagi Sky viewers di luar sana. Mau siapapun kalian, dari manapun asal kalian, mau dimulai dari nol, dari yang tidak tahu sama sekali tentang SKD, jika kalian punya kesungguhan untuk belajar dengan giat, Betul sekali. bukanlah tidak mungkin untuk menjadi seorang taruna. Iya. Pasti bisa. Dan untuk yang closing kita pada malam hari ini, sekiranya Akang bersama dengan Kak Yehuda ini bisa memberikan kesan dan pesan selama pengalaman SKD di Iya, masa pengalaman waktu SKD mungkin ada pengalaman unik, sedih, atau mungkin sudah tes untuk yang keberapa kali atau Iya. sebagainya. sempat Boleh- mengalami kegagalan jatuh bangun atau Iya. seperti apa? Boleh di-share. Ya. Jadi untuk saya ini pernah sebelumnya mendaftar dua kali. Jatuh saat
pendaftaran pertama di tahun pertama. Alhamdulillah di tahun kedua saya lolos di Taruna Poltek Bang Jayapura. Yang pertama tes Poltek Bang Jayapura juga Bang? Oh tidak, karena saya asal pengiriman dari Bandung, jadi saya pilih UPT terdekat tuh dari rumah. Salah satunya itu ada di Tangerang, Curug. PPI Curug. PPI Curug, penerbangan juga ya? Betul. Kemarin itu saya ambil D4 Teknik Pesawat Udara. Tapi memang rezekinya Ya, betul. Setiap orang kan punya garis tangannya Betul. masing-masing Iya. ya, Mas Dika ya. Jadi kalau jatuh jangan menyerah. Coba lagi, Coba coba lagi. lagi sampai Tuhan berkata kamu lolos. Itu baru. Kalau untuk Kak Huda nih, gimana pengalamannya nih, coba boleh di... Atau mungkin sempat bekerja sebelumnya. Iya. Iya. Kan banyak juga ya di antara Betul, kita betul. yang umur 23 tahun, 22 tahun, 20 tahun, berapapun usia kalian. Saya dong. Dari manapun asal kalian, kan semuanya punya kesempatan yang sama ya Mas Iya, Dika? betul. Ya saya kalau kisah saya itu saya lulus tahun 2020 2020. dan saya tembus 2022 di Oh berarti ada gap sekitar 2 2 tahun ya ya? Dua tahun itu terbuang sia-sia. Oh, tidak ada yang terbuang Tidak ada sia-sia yang- tentunya. Iya, karena pasti mempersiapkan diri Iya, untuk berarti selama 2 tahun ini rajin binsik juga nih. Iya. Saya menggunakan 2 tahun itu untuk mencari pengalaman hidup dan saya mempersiapkan diri juga untuk mendaftar di sekolah-sekolah kedinasan dan impian saya bisa sekolah yang lulus langsung bisa dapat pekerjaan dan puji Tuhan tembus di sini. Ya selama 2 tahun itu yang saya lebih tekankan dalam hati saya tuh setiap mencoba apapun itu harus mentalnya tuh harus siap, harus yakin apa yang saya mau coba supaya saya bisa kayak gitu. Jangan takut dengan apa yang fisik atau apapun gitu, tapi harus punya mental. Harus punya mental yang penting ya. Oke, ada waktu 2 tahun terbuang sia-sia itu yang saya bilang tadi bukan sia-sia sih, banyak pengalaman saya dapat juga. Dari situ saya sempat daftar juga sekolah kedinasan Oh, sekolah kedinasan. Di- Di mana itu? Di mana itu? di Poltek Persoro. Poltek Oh, Pesoro. bayaran Di, Sorong ya. tetangga kita ya, Mas Tetangga Dika. kita itu. Masih sama-sama dari Kemenhub ya. Ya. Oh, dan berada di wilayah timur tentunya. Iya, betul. Itu di tahun 2021 ya. Oh, itu kira-kira jatuh di mana tuh? Gagal juga. Jatuh ya? di SKD. Jatuh di SKD. SKD. Oh, jadi ini Jatuh di SKD, protes juga nih, teman-teman. Skip Viewers. Betul. Ya. Itu yang menjadi pelajaran untuk saya. Seperti tadi Akang bilang, ya kita gagal kita ulang lagi, coba lagi kayak gitu. Nah, saya mendapat pelajaran, saya membuang banyak waktu tidak belajar dan itu jatuh menjadi pelajaran. Yang keduanya saya daftar di Poltek Bang Jayapura. Ya saya lebih mempersiapkan diri belajar pengalaman yang sudah berlalu dan bisa ya puji Tuhan tembus diterima jadi taruna. Ya, yang saya mau pesan ke teman-teman, apapun yang teman-teman ingin capai, teman-teman harus punya mental dan juga harus punya semangat untuk mencapainya dan yakin semua pasti bisa karena kita bersama Tuhan. Luar biasa. Kita bersama Tuhan, Mas betul, Dika. betul. Itu jangan sampai dilupakan ya. Itu paling awal. Jadi sebenarnya kesimpulannya kedua bintang tamu kita ini tidak mendapatkan seragam mereka seperti jatuh dari langit begitu saja ya, Betul Mas sekali. ya. Ada Banyak proses yang mereka alami, proses jatuh bangun. bleeding, pendarahan, ya kan. Betul. Tentunya luka-luka yang mereka alami juga sangat luar biasa banyaknya hingga mereka bisa menjadi seorang taruna. Ya. Baik. Banyak sekali pengorbanan dari mulai pengorbanan waktu, Iya, betul. tenaga, serta finansial juga. Tapi nih perlu dinotis sama Sky Viewer. Musuh terbesar dari calon taruna itu adalah SKD. Iya, betul. Musuh terbesar, Musuh terbesar. SKD. Nanti kita cantumin quotes-nya di akhir ini aja. Makanya harus dipersiapkan baik-baik ya. Betul ya. Luar biasa memang. Nggak kerasa ya Mas Dika ya. Iya, Tiba-tiba kita- sudah saatnya bagi kita untuk berpisah dengan Kita sudah di penghujung acara. betul sekali. Saya jadi tidak rela ini melepas mereka berdua. Gimana nih Mas? Ya mau gimana Mau lagi, lanjut tapi- 1 jam lagi bisa juga nih Mas. Tenang. Nanti ada berbagai episode lagi, episode selanjutnya. Jadi kita masih akan lanjut ke episode selanjutnya membahas tentang masih banyak hal lagi pokoknya tentang kedinasan mungkin, tentang Politeknik Penerbangan Jayapura sendiri mungkin. Iya. Dan kalau bisa kita nge-review dulu nih Mas. Pembahasan kita selama beberapa menit ini Iya, kira-kira betul. menghasilkan kesimpulan apa nih Mas dari awal? Dari mulai kita harus mengerjakan
TKP terlebih dahulu, Iya. kemudian TWK, kemudian TIU. TIU. Itu tips dari Akang tadi kan. Kemudian dari Kaksi Huda ini kan kita harus belajar usahakan setelah bangun tidur Iya. di pagi hari. Karena tentu. masih fresh. Karena masih fresh ya kan. Dan kalau boleh tahu tadi formasi kita berapa Mas yang kita butuhkan? Kuota untuk Polbit ya. Polbit, untuk ya. Polbit di Poltek Bank Jayapura ini, jadi kita buka kuota di prodi manajemen bandar udara ya. D3 manajemen. D3 manajemen bandar udara itu kuotanya ada 24. 24 orang dan Terdiri dari terdiri dari 18 kuota. 18 OP. 18 orang untuk OAP dan 6 orang 6 orang sisanya untuk kuota umum. Oh, ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan besar untuk teman-teman, putra daerah. ya betul sekali, yang dari Papua untuk bergabung bersama kami. Karena ini kesempatan besar, karena Akang sendiri ini dia jauh-jauh dari Bandung untuk bergabung Bersama kita di Politeknik Penerbangan Jayapura. Sedangkan Sky Viewers di luar sana mungkin ada yang bisa berjalan kaki ke kampus Betul ini. sekali. Jadi ayo rame-rame Bergabung bersama Iya. kami. Dan saya mewakili kuota umum ya, Mas Betul. ya. Kepada Sky Viewers yang berasal dari kuota umum, tentunya tidak perlu berkecil hati. Mungkin jumlah yang dibutuhkan hanya 6, Yap. ya. Tapi sejauh yang saya tahu itu, Anda itu tidak perlu menjadi yang terbaik untuk bisa masuk menjadi taruna di Poltek Bank Jayapura. Iya. Jika formasi yang dibutuhkan di zaman kita berapa, Mas? 48 48. betul sekali. Jika formasi yang dibutuhkan 48, Anda cukup menjadi yang terakhir. Anda cukup menjadi yang ke-48 untuk bisa masuk ke Iya. Poltek Bank Jayapura. Jika formasi yang dibutuhkan adalah 24, Anda cukup menjadi yang terakhir juga. Anda cukup menjadi yang ke-24 ke-24. untuk menjadi taruna Taruna Poltek Bank Poltek Bank Jayapura. Jayapura. Jika formasi yang dibutuhkan tahun ini 6, Anda cukup menjadi yang ke-6. Iya, tapi bukan hanya Polbit ya. Jadi di sini kita membuka kesempatan untuk bergabung menjadi taruna Poltek Bank lewat jalur Mandiri tentunya. Jalur mandiri. Bedanya apa sih jalur Polbit dengan jalur mandiri itu? Nah, jadi Mas Dika bisa menjelaskan? Ini mau dijelaskan sekarang? Kayaknya kita keep dulu ya Iya, permasalahan iya. ini ya, supaya Ini- Sky Viewers juga penasaran. Ya, jadi ini untuk Penasaran. episode selanjutnya Ya, mungkin betul ya. sekali. Jadi buat Sky Viewers yang apabila nanti belum rezeki untuk memasuki jalur Polbit, tidak perlu berkecil hati juga, karena kita akan membuka jalur mandiri dengan jumlah Iya. 2 kelas ya. Mas, Betul. ya. Dua Yaitu kelas dengan dua prodi yang dengan berbeda. dua prodi yang berbeda, yaitu course manajemen bandar udara dengan Course TLB, teknik listrik, teknik listrik bandara. dengan jumlah per kelasnya itu 24 formasi. Iya. Jadi tetap pantengin terus. Jangan sampai kendor, jangan sampai Betul kalian sekali. kelewatan informasi. Biasanya dari kita sehabis Polbit akan ada informasi tentang jalur ya Bukan jalur mandiri. pendaftaran dari jalur mandiri itu sendiri, dan mungkin itu akan kita jelaskan di konten berikutnya ya. Betul sekali. Jadi terima kasih Sky Viewers atas perhatiannya selama beberapa menit bersama kita Iya. dengan Taruna Muda Yuda Sapirus Vele bersama Komandan Resimen kita Taruna Remaja Cahaya Eka Ditama Kurniawan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Dadah. kasih.